Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar biasa. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Alhamdulillah. Ya, bagus. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya ya kita berdoa bersama-sama, mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ibu mau absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir. Berarti hadir semua untuk mengikuti pendidikan. Berarti kelas ini rajin-rajin ya mengikuti Bu. pembelajaran PRI dan Budi Pekerti. Ya Bu, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materinya, Ibu mau memberikan kesepakatan kelas dulu. Nah, nanti kalian kalau bertemu pembelajaran dengan Ibu minta kalian tidak ngobrol dan mengejek satu sama lain ya. Ibu minta kalian tetap menyimak pembelajaran Ibu. Di pertemuan siap? Oh, kenapa pada diam? Siap, Bu. Ya Bu, siap Bu. Siap Bu. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sejarah Nabi dan Rasul ya. Sejarah Nabi dan Rasul. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya yaitu memahami sejarah Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul. Sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang tahu pengertian dari Nabi dan Rasul atau perbedaannya mungkin? Saya Bu mau jawab Bu. Ya, boleh. Kalau Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya, kalau yang Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia Bu. Oke, bagus ya. Nanti kita lebih jelas lagi ya, lebih detail. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu pengertian Nabi dan Rasul. Jadi dalam agama Islam itu para Muslim pasti tidak asing lagi dengan keberadaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia supaya mereka hidup sesuai dengan ketentuan Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia kala itu perlu dibimbing? Nah, anak-anak ada yang tahu mengapa manusia kala itu perlu dibimbing? Cung, ada yang bisa menjawab? Halo? Banyak yang tersesat mungkin. Oke, ada yang bisa menjawab? Mungkin kenapa manusia kala itu perlu dibimbing? Oke, karena takut tersesat. Oke, Banyak yang tersesat. Ya, bagus. Banyak Belum yang pada mengetahui Bu. Iya. Supaya mendapatkan jalan yang lurus, Ya, bagus. Belum mendapatkan Banyak jalan yang bodoh. petunjuk. boleh. Oke, kita bahas ya. Sebab mengapa manusia kala itu perlu dibimbing? Sebab hidup mereka itu emang benar-benar melewati dan melanggar berbagai ajaran Islam ya. Kala itu mereka hidup pada zaman jahiliyah yang berarti zaman kebodohan. Kebodohan yang dimaksud bukan mengacu pada ilmu pengetahuan ya, tetapi pada ketidaktahuan akan petunjuk ilahi ya. Kemudian, nah ini seperti yang tadi Ibu pernah sampaikan di awal, itu pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul adalah, yang disebut Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sehingga tanpa ada kewajiban baginya untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Sedangkan yang Rasul adalah
Rasul seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi juga harus disampaikan kepada umatnya. Maka dari itu terdapat pertanyaan bahwa Nabi itu belum tentu Rasul, sedangkan Rasul itu sudah pasti adalah seorang Nabi ya. Nabi. Terus dalam sejarah agama Islam, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu apabila setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lalu ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang rasul, maka umat dapat melakukan penolakan ya, dan menganggap orang tersebut sebagai orang yang merusak agama ya. Nah, di sini ada sifat Rasul. Ada berapa sifat-sifat Rasul? Sifat-sifat wajib Rasul yang kita ketahui itu? Ada 4. Ada 4. Sidi ya. Bu. Nah, yang pertama apa? Sidi. Amanah. Yang ketiga tabligh. Dan yang keempat adalah patronat. Yang dimaksud dengan sidik itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin Jujur. benar. Ya, artinya Rasul Benar. jujur. atau jujur ya. Kalau amanah Jujur. artinya kalau amanah Dipercaya. ya Amanah dapat dipercaya. jadi seorang rasul itu dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah ya kepada umatnya. Jadi penyampaian tersebut persis seperti aslinya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Yang ketiga sekarang tabligh. Apa artinya dari tabligh? Menyampaikan. Menyampaikan Bu. Benar, menyampaikan. Jadi Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima oleh Allah kepada umatnya ya. Walaupun dalam penyampaiannya terdapat banyak tantangan dan hambatan yang membahayakan dirinya. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah patonah ya. Patonah itu artinya cerdas. Dari cerdas di sini, setiap rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya ya untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Sekarang jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi ya. Sedangkan jumlah rasul itu adalah 312. Ya, jumlah nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah 5 ya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Salam. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Di sini Ibu akan memberikan diskusi ya, tugas diskusi. Mungkin boleh antara kalian berkelompok ya. Di sini Ibu nanti akan bagikan lembar kerja. Sebentar ya. Belum muncul ya? Belum. Ya, sebentar. Belum ada Bu. Sebentar. Atau mungkin ada yang ditanyakan tentang apa yang barusan Ibu jelaskan sebelum ini. Nah, sebentar. Rupanya ini sudahlah.
Ada yang ditanyakan mungkin? Sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih. Bagaimana belajar dengan Ibu hari ini? Menyenangkan. Senang, Bu. Baik, Ibu simpulkan kembali bahwa perbedaan Nabi dengan Rasul itu adalah Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri ya, sedangkan Rasul itu mendapatkan wahyu hanya untuk disampaikan ya. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita berikutnya akan membahas tentang Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Baik anak-anak, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Saya persilakan langsung pada Mbak Yai Sari untuk memberikan komentar. Silakan. Langsung saja ya, sedikit aja Pak. Ini juga nanti tempat Allah sudah keringetan tadi. Maaf. Jadi saya nggak tahu punya orang, jadi belum kenal. Dalam ini pertama hati-hati dalam menerai ini karena agama supaya tidak melenceng ya. Karena tadi saya dengar bahasanya nabinya belum mengajarkan apa-apa sudah dikatakan melanggar agama. Ini kan melenceng. Jadi di belakang itu disebutkan bahwa itu zaman jahiliyah. Jadi kurang-kurang pas ya. Alangkah baiknya bahasanya jangan melanggar kalau belum diajarkan. Mungkin karena kebodohan tadi ini sudah tidak sesuai dengan syariat sebelumnya, Nabi sebelumnya mungkin itu, atau sudah sangat tidak ada aturan yang baku waktu itu misalnya. Karena apa, di zaman itu katanya tadi zaman jahiliyah berarti tidak seperti apa-apa. Di situ belum ada pelanggaran, ya belum ada pelanggaran. Ketika Nabi dan Rasul sudah menyampaikan wahyu, baru di situ ada pelanggaran. Jadi hati-hati, biar tidak rancu bahasanya, itu harus hati-hati. Kemudian yang kedua, itu motivasinya sama sekali tidak ada terhadap anak. Sedangkan di situ ada Nabi dan Rasul utusan, mungkin bisa diarahkan dengan motivasi supaya mengimani secara sungguh-sungguh, diikuti ajarannya, itu motivasi. Namanya kan misal saja, ya bisa banyak. Ya jadi sama sekali tidak ada di situ. Yang terakhir tidak ada penutupan dengan doa. Itu saja dulu ya. Saya kira jangan terlalu banyak apa kedekatan di tengah nanti. Terima kasih. Bisa dilanjut. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Sari. Selanjut salah satu perwakilan kelompok dua yang lain. Silakan. Baik Pak. Iya Pak Ripan, silakan. Boleh. Secara keseluruhan sudah bagus. Paling sedikit kekurangannya mungkin untuk persepsi pembelajaran sebelumnya mungkin tidak disampaikan tadi, dan kontekstual dengan kehidupan kita sehari-hari agar anak itu lebih paham, lebih kena lagi. Mungkin itu aja, biar anak juga konsen dan connect gitu. Gitu sih. Ya, maaf kan kenapa saya tidak menyertakan pertemuan sebelumnya, pertemuan yang lalu, karena kan ada kesepakatan kelas, Pak. Jadi saya mengambil di format. Jadi ngambilnya yang kesepakatan kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih masukannya, hanya masukan saja ya. Oke, nggak perlu diperdebatkan. Saya komen. Oke, selanjutnya dari saya ingin izin sharing sebentar. Ini untuk catatan untuk semua guru. Nah, ini di antara kompetensi pedagogik yang wajib dikuasai. Dan ada yang
paling ditebeli nih Bapak Ibu. Kelihatan ya? Ya. Iya, Pak. Apa nih memanfaatkan ya IT dalam pembelajaran atau kompetensi pedagogi. Kalau yang lain saya kira Bapak Ibu sudah menerapkan, tapi ini belum tentu. Ini harus, apalagi sekarang dunianya dunia digital, digitalisasi, serba IT ya. Nah, jadi silahkan nanti semuanya jangan ngomong, Pak saya sudah usia Pak, jangan. Jadi gimana Pak Yai dawuhnya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kan begitu Pak Yai ya. Nah, Gen Z, mendidik sesuai zaman kita ya. Zamannya Bu Leli dulu mungkin nggak ada itu Selfie ya, Google Meet itu udah ada. Sekarang anak-anak itu sudah canggih, jadi gurunya harus mengikuti. Kalau malu mau belajar ke teman, belajar sendiri di YouTube, itu di YouTube cara apa membuat PPT, cara begini, gitu ya. Siapa? Atau nuhun. Semuanya ini untuk siapa besok Oke, mungkin itu. Terima kasih. Selanjutnya yang keempat. Bu Rina. Tutup ya. Saya, Pak. Dulu.